Baik, kelas 11 semuanya. Kembali lagi di pembelajaran public area. Pada pertemuan kali ini, Pak akan memberikan beberapa cakupan materi yang kiranya nanti dapat berguna bagi kalian, baik itu pada saat melaksanakan job training ataupun nanti pada saat kalian sudah berada di tempat kerja. Ya. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan menghaturkan penganjaliman. Om Swastiastu. Baik, siswa kelas 11 semuanya. Di pembelajaran kali ini Pak akan memberikan terkait materi adalah tentang syarat seorang public area attendant. Jadi bagaimana kalian menjadi seorang hostman ataupun hostmate. Kalian diutamakan bagaimana dapat memprioritaskan diri sebagai seorang tenaga kerja. Ya, seorang tenaga kerja. Besok lusa kalau kalian nanti sudah dapat bergabung dalam suatu instansi ataupun dunia usaha dan industri, kalian dapat menerapkannya secara maksimal. Untuk itu, beberapa persyaratan perlu kiranya kalian pahami. Dari yang pertama, ya, di dalam persyaratan tersebut, tentunya hal-hal ini berhubungan erat dengan keterkaitan dari prioritas penampilan kalian. Ya, walaupun nanti kalian bekerja di bidang kategori pembersihan, tetapi nanti penampilan juga diutamakan agar tidak terkesan urak-urakan ataupun nanti sekedar sebagai tenaga kerja ataupun seorang karyawan. Maka dari itu standar penampilan pun harus diperhatikan. Oke, kita akan lanjut. Dari yang pertama, perilaku dasar. Ya. Perilaku dasar ini merupakan panutan inti ataupun pokok yang menjadi batasan-batasan kalian dalam proses berpenampilan ataupun nanti bertingkah laku dalam suatu kategori dalam tanda kutip tata tertib yang ada di dunia industri. Ya. Nah, perilaku dasar apa saja yang harus kalian patuhi? Kiranya yang pertama ada kata tepat waktu. Ya, tepat waktu di sini dalam artian kalian itu sebagai seorang tenaga kerja, sebagai seorang karyawan dapat hadir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Artinya kalian hadir berkenaan dengan perencanaan waktu yang telah diputuskan. Misalkan jam 7.15 sudah ada di hotel. Kalian itu sudah tepat waktu berada di hotel sesuai dengan yang telah ditentukan. Karena tepat waktu ini penting, ya, karena dalam kriteria waktu memang dicetuskan pertama. Karena waktu seperti yang kita ketahui bahwa time is money. Jadi waktu adalah uang, maka dari itu jangan nanti sia-siakan waktu. Dapat kita implementasikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan waktu, ya, berdasarkan waktu. Kesehariannya kalian mengikuti suatu kehidupan. Sedetik waktu yang telah terlewati tidak dapat kalian laksanakan kembali ataupun ikuti kembali. Karena waktu yang telah berlalu ataupun waktu yang telah lewat itulah pengalaman. Ya, itulah pengalaman. Maka dari itu pergunakan waktu sebaik mungkin untuk menciptakan pengalaman semenarik mungkin. Ya, jadi pergunakan waktu sebisa mungkin untuk menciptakan pengalaman semenarik mungkin.
Itu pada bidang waktu. Yang kedua, memiliki rasa hormat terhadap diri, teman, dan pimpinan. Jadi dimaksudkan dalam artian hormat terhadap diri, kalian berpenampilan yang hormat, artinya tidak menjelekkan diri sendiri, apalagi menjelek-jelekkan teman. Berikut juga menjelekkan pimpinan. Kalian merasa bersyukur terhadap diri kalian sendiri. Maka dari itu kita harus hormat terhadap diri sendiri. Begitu pula terhadap teman. Jadi teman pula nanti harus kita hormati. Jangan semena-mena bahwa kalian memiliki jabatan yang lebih tinggi, teman kalian berada di bawah kalian, kalian acuh tak acuh ataupun memperlakukan teman kalian semaunya. Tidak boleh seperti itu. Ataupun kepada pimpinan. Walaupun pimpinan nanti merupakan kerabat ataupun keluarga kalian, jadi kalian tidak serta-merta ataupun semena-mena dapat nanti tidak menaruh rasa hormat kepada pimpinan. Tetap dalam kategori struktural, artinya kalian itu berada dalam garis struktur antara atasan, bawahan, ya, teman sejawat, tetap rasa hormat itu dipertanggungjawabkan. Kemudian memiliki loyalitas. Nah, apa yang dimaksud dengan loyalitas? Itu adalah kemampuan dalam hal memberikan keseluruhan untuk suatu tujuan. Artinya memberikan rasa percaya penuh, itu loyalitas. Memberikan suatu pengorbanan penuh, ya, itu loyalitas demi suatu tujuan tertentu. Itu loyal. Jadi kalian memang bekerja secara sungguh-sungguh. Artinya tanpa pamrih. Kalian bekerja sebagai seorang houseman harus bisa nanti mencerminkan jati diri sebagai houseman. Jangan nanti sebagai houseman ditambah sebagai pengamat. Pengamat apa? Pengamat pekerjaan teman, salah, ya. Jadi nanti seperti itu. Kalau itu loyalitas. Apa yang menjadi tuntutan kerja kepada kalian itu yang dipenuhi. Kemudian menjalankan tugas dengan baik. Ya, seperti yang Pak bilang tadi, apa yang menjadi tugas dasar kalian itu dikerjakan secara maksimal. Tidak serta-merta hanya membanding-bandingkan hasil pekerjaan kita dengan teman ataupun orang lain. Saya sudah mengerjakan ini, kenapa mereka belum? Jangan seperti itu, ya. Apa yang menjadi tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi, ya, yang dituntutkan kepada kalian, karena pada awalnya kalian itu adalah melamar kerja, bukan melamar dari bos, ya, melamar kerja. Maka dari itu, jika diberi pekerjaan, sebaiknya kalian itu laksanakan kerja, bukan mengeluh. Ya, maka dari itu jalankan tugas dengan baik. Kemudian dapat dipercaya, ya, aktualisi, dapat dipercaya. Dalam artian suatu proses bekerja ataupun sikap perilaku dasar kalian itu dapat dipercaya. Dalam tanda kutip, kalian tidak pernah berbohong, seperti itu. Itu dapat dipercaya. Berarti kalian itu jujur, ya, jujur, honesty, kejujuran. Kemudian mengikuti jalur komunikasi. Apa yang telah dibicarakan, kemudian ada berita tentang apa, kalian itu paham dan dapat menyampaikan. Bagaimana keadaan hotel, kemudian apa yang kalian lakukan, bagaimana proses penanganannya. Itu wajib kalian komunikasikan. Tetap dikomunikasikan baik dengan atasan ataupun dengan bawahan. Terlebih-lebih dengan teman sejawat yang berprofesi sama di bagian ataupun setara jabatannya dengan kalian. Maka dari itu, apa yang menjadi tugas pokok itu dapat
terkomunikasikan dengan teman sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama, ya, teamwork, kerja kelompok, ya, bekerja sama. Kemudian keamanan untuk bekerja sama, ya seperti tadi. Kalau kalian mengikuti jalur komunikasi, ada komunikasi yang baik, berarti nanti kalian juga nanti memotivasi diri dalam ikut serta dalam kegiatan kerjasama, sehingga kerjasamanya itu aman, ya, kerjasamanya aman. Ada yang membantu kalian, dalam artian jika nanti kalian mengalami kesulitan, berarti ada teman yang sukarela membantu. Begitu pula nanti teman kesulitan, kalian dengan sukarela membantu, seperti itu. Itu teamwork, kerjasama. Motivasi atau self-motivation. Motivasi. Self-motivation adalah motivasi diri. Bagaimana kita memotivasi diri? Jadi kita membangkitkan semangat diri. Saya bisa. Saya percaya, saya yakin. Ya, berarti nanti kategorinya juga memotivasi diri. Jangan sampai kalian itu melemahkan diri. Aduh, mudah gak ruwet nih. Nidang, ragona, itu melemahkan diri. Kita harus memotivasi diri. Self-motivation. Saya bisa. Saya pasti bisa. Ya. Karena moto dari SMK itu adalah SMK bisa, SMK hebat. Kalian sebagai anak SMK seharusnya sudah menerapkan hal itu. Jangan sampai kalian hanya merendah diri. Wah, mondok gaya kayak wah kok nyidang gimana? Ingat, jawabannya adalah satu, pasti bisa. Itu adalah motivasi. Ya. Baik, dari sekian penjelasan, mungkin ada pertanyaan, silakan diangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Pak cek dulu, Somawati. Somawati bisa dengar? Bisa. Ya, Soma. Bisa, Pak. Bisa dengar suara Pak? Bisa. Bisa, oke. Ada yang ditanyakan dulu? Baru ikut, Pak. Hah? Join. Baru join. Baru join? Oke, nanti diikuti ya. Ada yang lain? Artini mungkin? Hari ini ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, terima kasih Artini. Oke, kalau nggak ada, Pak akan lanjutkan ya. Setelah perilaku dasar, kita akan beralih ke sikap. Ya, sikap dasar. Apa yang menjadi sikap dasar? Ya. Nah, ini adalah sebuah sikap. Bagaimana kita berperilaku dan bersikap. Attitude, ya. Yang pertama itu adalah hubungan kerja yang lebih baik. Jadi dengan menerapkan perilaku yang baik, sehingga sikap dengan kategori yang telah diterapkan baik pula, terjalinlah suatu hubungan kerja yang lebih baik. Adanya suatu komunikasi kerja yang lebih baik, saling tulungin, gitu ya, saling tolong-menolong. Kemudian kepercayaan diri yang lebih besar dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita menerapkan suatu pola sikap yang lebih baik seperti hal yang tadi di perilaku dasar, maka kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Karena apa? Karena kita itu ditopang. Seperti halnya yang tadi, motivation, self motivation, motivasi diri. Berarti kita tuh sudah percaya diri.
Apa yang akan dikerjakan? Oke, saya bisa mengerjakan seperti itu. Jangan sampai nanti kepercayaan diri ini melemah. Karena kepercayaan diri itu penting. Itu modal awal dari proses pengambilan suatu sikap. Ya, pengambilan suatu sikap. Saya berani, saya bisa, saya pasti bisa. Itu kepercayaan diri. Kemudian meningkatkan tanggung jawab atau meningkatnya tanggung jawab pribadi. Dengan perilaku dasar berhubungan dengan sikap dasar, berarti tanggung jawab kita itu sudah meningkat. Karena apa? Karena kita sudah berpatokan terhadap apa yang memang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang ditugaskan kepada kita, kita mampu melakukannya. Nah, itulah tugas kerja ataupun tanggung jawab kita. Kemudian meningkatnya pengendalian diri. Dengan adanya tanggung jawab, berarti kita itu harus mampu mengendalikan diri. Karena apa? Karena kita terikat terhadap suatu aturan. Aturan itu adalah proses ataupun nanti tatanan yang memang harus dipatuhi. Itu adalah SOP. SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi sebuah aturan yang memang harus diikuti. Dengan adanya aturan tersebut, kita mampu mengendalikan diri. Sehingga dalam sikap dasar ini, pengendalian diri itu akan otomatis menjadi lebih meningkat. Seperti itu. Kemudian, menghemat waktu dan tenaga. Kenapa waktu dan tenaga lebih dihemat? Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, itu adanya suatu kerjasama. Ya, suatu kerjasama. Jadi kerjasama ini nanti akan menghemat waktu dan tenaga. Maka penting bagi kalian dalam melakoni pekerjaan ataupun menyikapi pekerjaan, melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan teamwork atau kerjasama. Nanti kalau ada muncul perakonnya, Pak, kan penting ini kerjasama. Oke, penting. Tadi yang diulang kerjasama. Bukan, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Dalam artian, yang mana saja boleh teamwork, ya, yang mana saja boleh dilakukan secara bersama-sama, itu adalah suatu pengambilan kerja, bukan kategori penilaian atau asesmen. Kalau asesmen, berarti itu yang dinilai adalah personalnya, diri sendiri, bukan dari proses kerjasamanya. Ya, pengetahuan yang dinilai. Nah, kalau kerjasama, itu dilakukan pada saat proses kerja. Baik. Kalau dulu teamwork ataupun kerjasama itu kental sekali di Bali, ya. Istilahnya gotong royong, ya, saling dulungin, mendulung, nguapin, gitu ya. Hingga sekarang itu teamwork namanya juga nguapin. Kemudian dari kegiatan tersebut kita bisa ambil hikmah yang dilakukan. Mengapa hanya pada saat kegiatan adat ataupun kegiatan kemasyarakatan dilakukan kerjasama? Mengapa tidak di proses kerja pada suatu dunia usaha, dunia industri? Ya, itu akan dapat memudahkan ataupun menghemat waktu dan tenaga jika kalian itu dapat melakukan proses pekerjaan dengan cara bekerja sama. Saling dulungin, ya, jangan acuh tak acuh. Kemudian memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke. Dengan adanya kerjasama, berarti nanti kalian itu harus dapat mengukur tingkat kebutuhan seseorang. Si A memerlukan apa, kita bantu. Si B memerlukan apa, kita bantu. Ketika kita memerlukan sesuatu, berarti kita akan dibantu oleh orang yang telah terbantu tersebut. Seperti itu. Maka dari sekarang, tanamkan rasa ataupun sikap kerjasama yang baik.
dengan teman, ya. Minimal dengan teman dulu, ataupun dengan keluarga. Selanjutnya syarat khusus. Nah, syarat khusus. Bagaimana menjadi seorang public area attendant yang baik dan bagus, ya, baik dan bagus. Yang pertama tentunya adalah bersih dan rapi. Ya, bersih dan rapi. Kenapa harus bersih? Kenapa harus rapi? Ya, seorang public area harus berpenampilan bersih dan rapi, baik pakaian maupun dari dirinya untuk memberikan citra yang baik terhadap tamu, di mana public area berhadapan langsung dengan tamu. Ya, ketika tamu nanti berkunjung ke hotel, pada saat itu kalian sedang melakukan proses pembersihan. Namun, pakaian yang kalian gunakan itu adalah kategori celana pendek, kemudian bajunya kaos oblong, dan tanpa sisiran, ataupun rambut disemir berwarna pirang, berumpama. Kan sedang bekerja, dilihat oleh tamu. Apa yang menjadi domain tamu, ataupun nanti pikiran tamu, bahwa mereka itu tidak mempercayakan lagi hotel. Kenapa? Karena penampilan yang pertama, ya, penilaian yang pertama itu adalah ditinjau dari segi penampilan. Oh, seperti ini karyawan yang ada di sini. Saya rasa saya tidak nyaman menginap di sini. Jangan sampai muncul pendapat seperti itu. Apa yang terjadi jika seperti itu? Maka penilaian terhadap hotel tersebut akan jatuh. Berarti jika penilaian ataupun rating jatuh, maka tingkat hunian ataupun tingkat interest, ketertarikan seorang tamu itu akan menurun pula. Maka lama-kelamaan, ya, karena tidak ada tingkat hunian, hotel tersebut akan bangkrut. Ya, kenapa? Karena nanti biayanya cukup besar untuk perawatan hal-hal yang lain tanpa adanya suatu hunian. Maka dari itu, penampilan yang bersih dan rapi wajib kalian lakoni. Apa salahnya berpenampilan bersih dan rapi, ya? Wah, bos, ayang san, bos akan pesan mau pakaian kene, mau pakaian gitu. Bukan, ya, bukan semata-mata nanti kalian itu pamer, bukan. Karena memang cerminan suatu hotel. Jadi nanti baik area bersih, kemudian penampilan hotel juga bersih, termasuk penampilan karyawan bersih dan rapi. Sehingga nanti sinkron, ya, sinkron berhubungan antara hotel yang bersih dengan karyawan yang bersih pula. Hotel yang rapi dengan karyawan yang rapi. Atau sebaliknya, karyawan yang semrawut berarti pikiran tamu melihat hotel juga semrawut. Ya. Maka dari itu kalian tuh wajib melakukan ataupun ikut serta berpenampilan bersih dan rapi. Kemudian harum. Kenapa harum? Ya, kenapa harus harum? Karena seorang public area harus harum dikarenakan akan bertugas di seluruh area tamu sehingga tidak mengganggu tamu dengan bau yang tidak menyenangkan. Ingat, ada garis bau tidak menyenangkan. Itu kira-kira keluar dari mana? Ya, dari badan karyawan tersebut, ya. Hoki Lestari. Iya, Pak. Ya, Hoki Lestari. Kira-kira senang nggak kamu menghirup bau yang tidak menyenangkan kalau kita sedang bekerja? Tidak, Pak. Tidak. Oke, coba sebutkan bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri dari bau yang tidak menyenangkan. Ya, pertama kita harus mandi pakai sabun. Tunggu dulu, Pak. Kasih suara ini dulu. Ya, silakan. Pertama harus mandi, Pak. Setelah Mandi. ya. Terus?
pakai parfum. Pakai parfum. Ya, di ketiak pakai deodoran. Ya, pakai deodoran. Ya. Sekarang Pak tanya, Oki sudah mandi apa belum? Sudah. Beneran? Ya. Oke, sudah menggunakan apa yang dibilang Oki tadi? Sudah, tapi parfum enggak. Parfum enggak, oke. Oke, terima kasih Oki. Ya, Pak. Oke, seperti yang dibilang teman kalian tadi, jadi nanti kalian tuh wajib menggunakan deodoran. Pak, saya alergi menggunakan itu. Oke, pakai parfum. Kenapa? Karena di bau badan yang terlalu menyengat itu mempengaruhi dari pikiran tamu ataupun selera makan tamu umpama. Kalian membersihkan seluruh restoran, di samping kalian ada tamu yang sedang makan. Tetapi kalian tuh belum mandi. Kalian berkeringat dan bau badan. Ya, otomatis tamunya akan komplain nanti. Yang tadi rasa makanan ataupun aroma makan itu terasa nikmat, ya, seketika berubah menjadi aroma terasi, ya, gara-gara kalian bau badan. Namun dalam kategori ini harus harum. Jangan sampai kalian menggunakan parfum yang terlalu menyengat. Gak baik juga. Wah, banyak mie, pengeklon, gak dikesanyo, nampak dengan parfum. Salah juga, ya. Mana yang bisa-bisa tahu yang ada pun parfum. Gitu ya. Kemudian, jangan sampai kalian memberikan efek bau yang berkategori tidak masuk, artinya tidak sinkron dengan area tersebut. Seumpama di toilet, membersihkan aroma toilet, kalian pasang ataupun nanti semprotkan aroma yang agak kemistis-mistis, misalkan jasmine gitu ya, sehingga nanti tidak nyambung, biar tamu tidak komplain. Jadi seperti itu. Jadi kalau di kamar pasang aroma apa, ya, itu harus diimbangi. Nah, maka itu seorang karyawan pun nanti harus juga menggunakan parfum yang tidak terlalu menyengat. Oke, ini ada tips untuk kalian untuk menjaga bau badan biar nanti bau badannya itu tidak terlalu bau ataupun tidak terlalu menyengat. Salah satunya adalah mengkonsumsi daun basil ini, daun basil lokal, kemangi, ya, daun kemangi. Daun kemangi akan mengurangi bau badan kalian. Dan kurangi makan bawang. Ya, kurangi makan bawang karena bawang sangat berpengaruh terhadap bau badan karena dia menghasilkan enzim-enzim yang menyebabkan bau badan menyengat. Maka dari itu kurangi mengkonsumsi bawang merah, bawang putih dikurangi. Lebih banyak nanti mengkonsumsi kemangi. Ataupun nanti dapat minum ramuan ataupun loloh, ya, loloh kayu beruntas. 1 minggu sekali boleh ini dipraktekkan dengan mandi air hangat berisikan beberapa lembar daun sirih. Itu akan mengurangi bau badan. Ya, bisa dipraktekkan di rumah. Ini herbal, sehat, tidak ada efek sampingnya. Kemudian cepat tanggap. Nah, sebagai seorang karyawan itu harus cepat tanggap. Di mana nanti seorang public area attendant harus dapat bekerja cepat agar tidak mengganggu tamu terlalu lama dan tanggap terhadap kotoran sehingga tidak ada daerah yang telah dibersihkan ternyata masih ada kotoran tersisa, serta tanggap saat melakukan pembersihan dengan menggunakan benda dan pemasangan tanda-tanda seperti wet floor sign agar tidak membahayakan tamu. Nah, dimaksudkan di sini kalian sebagai seorang public area attendant itu harus cepat, bekerja secara cepat. Dalam tanda kutip, bukan cepatnya itu ngawur.
Cepat Ces, ternyata areanya masih kotor. Tidak, cepat dan tanggap. Bagaimana cara kalian tuh melakukan proses kerja dengan secara cepat dan juga tanggap. Tanggap terhadap kotoran yang ada di area. Jangan sampai kotoran itu tertinggal sehingga kalian tuh dikategorikan cepat namun tidak tanggap. Ya, dalam ini harus cepat dan tanggap. Jadi kalian tuh dapat membersihkan area secara cepat, ya. Tepatnya itu adalah cepat dan tanggap. Kemudian pemasangan tanda juga. Seandainya lantai yang kalian bersihkan itu masih dalam keadaan basah, ya, kalian wajib memasangnya dengan penanda, ya, penanda bahaya, danger notice atau floor sign yang dipasang. Bagaimana bunyinya untuk menandakan keadaan area tersebut. Seumpama wet floor sign, ya, caution wet floor, perhatian lantai basah, seperti itu. Kemudian memiliki pengetahuan cukup tentang hotel. Jadi seorang public area attendant dituntut, adapun seorang karyawan dituntut dalam berpengetahuan. Jadi mereka itu harus setidaknya mengetahui tentang keadaan dan fasilitas hotel itu. Seandainya ditanya oleh tamu, gitu ya, tamu yang menginap di sana, kalian ditanya tentang fasilitas, kalian bisa jawab, termasuk nanti penempatan fasilitas itu, serta jam bukanya kapan, jam tutupnya kapan. Kalian dapat memberikan informasi yang benar. Jangan sampai kalian sebagai seorang tenaga kerja, seorang karyawan, tidak mengetahui akan hal itu. Ya. Kolam renangnya ada. Di mana? Di sana. Jam buka sampai jam berapa? Nggak tahu, silakan renang. Ternyata tamunya sampai tengah malam, ya bahkan ribut-ribut. Akhirnya tamu yang lain komplain. Cek, dikali cek, ya, ataupun cek dicek. Siapa yang memberikan informasi? Ternyata kamu yang memberikan, ya dipanggillah si penginformasi yang salah, gitu ya. Maka jangan sampai kalau ditanya jangan bilang tidak tahu ataupun tidak tepat, ya, informasi yang diberikan tidak tepat. Jadi kalian sebagai seorang public area attendant ataupun seorang tenaga kerja sudah seharusnya mengetahui apa informasi-informasi terkait dengan dunia usaha ataupun dunia industri yang menjadi tempat kalian bekerja. Kemudian ramah dan sopan. Kalian juga dituntut sebagai seorang karyawan harus mengamalkan sikap ramah dan sopan. Dalam artian kalian tuh harus bisa tegur sapa baik dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dan bahkan dengan tamu. Dengan cara memberikan perilaku yang sopan ataupun bersikap yang sopan. Jangan semena-mena baru nanti kalian kenal dengan tamu ataupun tamunya menginap lama, kalian kesopanannya itu kurang. Bilang good morning nengke, ya. Hai Mister, good morning. Nggak boleh, ya. Jangan sampai nanti seolah-olah kalian tuh berada dengan hutan seperti itu. Tetap seorang public area attendant tetap harus bersikap sopan dan ramah. Jika ada seorang tamu yang lewat, kita greeting, hello, good morning, ya. Ataupun nanti kalau ditanya, berikan informasi yang benar. Kemudian jika kalian disapa, kalian harus menyapa balik dengan tetap menebar senyum, ya. Tetap menebar senyum, jangan sampai kalian nanti sebagai seorang karyawan diberikan cap ataupun nanti penamaan khusus sebagai karyawan yang jutek ataupun judas, gitu ya, nggak boleh. Karena itu merupakan standar ataupun nanti daya tarik tamu untuk menginap di hotel karena apa? Karena ramah dan sopannya. Bali sudah terkenal dengan keramahan dan kesopanannya. Jadi jangan sampai ini hilang. Sampai di tangan kalian hilang. Tidak bisa menyapa tamu, tidak bisa
senyum kepada tamu. Ya. Ingat, tamu adalah raja sesaat pada saat dia menginap. Karena itu perlakukan tamu sebaik mungkin. Kemudian murah senyum, ya seperti yang Pak bilang tadi, kalian harus murah senyum. Seorang public area attendant harus murah senyum agar tamu senang melihat. Ya, good morning diimbangi dengan senyuman. Ya, good afternoon, good night, ataupun nanti good evening. How are you? Nah, senyum, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ataupun terus senyum salah juga. Waras dibilang, ya. Ingat murah senyum. Kemudian rajin memberikan salam, ya seperti yang Pak bilang tadi juga. Seorang public area attendant harus rajin memberikan salam seperti good morning agar tamu merasa diperhatikan. Jangan sampai ada tamu yang lewat di samping kalian sedang bekerja, ya. Tamunya good morning, kalian diam aja, kayak tamunya itu bicara sama patung, ya. Sedikit tidaknya kalian yang memberikan ucapan salam terlebih dahulu, baru datang tamunya, kalian kasih senyum, kasih salam, good morning Mister, ya, how are you today? Where you go now? Ya, seperti itu. Jadi nanti basa-basinya seperti itu. Jadi tamunya itu akan senantiasa tertarik untuk selalu tinggal di tempat yang kalian jadikan tempat kerja, seperti itu. Jangan nanti jutek, ya. Diberi salam nggak nyaut. Oke, sekian pemaparan materi kali ini tentang syarat sebagai public area attendant. Kiranya materi ini dapat memberi wawasan untuk kalian untuk terjun ke dunia usaha nantinya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian lakoni ataupun terapkan di kehidupan nyata kalian. Oke, pesan hari ini kita dapat yang dapat Pak berikan, yang pertama adalah taati peraturan yang berlaku, kemudian selalu berpikir positif, belajar dengan giat, berdoa dan bersyukur. Kemudian yang terakhir adalah buat harmoni kehidupan ini untuk masa depan. Oke, kiranya seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Akhir kata Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dikit ya.
Selamat pagi bagi semua siswa yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini, di mana pembelajaran kali ini adalah materi terakhir pada hari ini untuk kelas 11. Itu dengan materi puisi bagi guru, di mana puisi bagi guru ini minggu lalu kayaknya sudah pernah diadakan, tapi untuk kali ini Bapak hanya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang puisi bagi guru. Ini sebelum pembelajaran kita rutin, miring sarang-sarang mencaran pangasung kalau pangamuda lima untuk mengucapkan Swastiastu. Ini langsung di tujuan pembelajaran samping kebintang di tujuan pembelajaran ringkas mungkin, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian puisi Bali tradisional, dapat menyebutkan bentuk-bentuk puisi tradisional, siswa dapat mengidentifikasi puisi Bali tradisional, siswa dapat membuat salah satu buku yang ada dalam puisi Bali tradisional. Untuk hari ini sebelum Bapak mulai mungkin bantuan Bapak jadi materi untuk nanti itu puisi Bali Purwo. Kalau ada yang tahu silakan unmute bahkan dijawab. Nanti dapat menjawab. Ada yang tahu? Yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu puisi Bali Purwo? Ya, karena nggak ada, Bapak langsung lagi. Sedikit tentang puisi Bali Purwo. Itu bahas puisi tradisional. Sana siosling puisi sana kepanggilkan puisi Bali Purwo. Petah bos kembang puisi ini disebut dengan kembang kelingan-kelingan. Lalu kembang memiliki bos kas. Puisi Bali Purwo memiliki tanda memberi garuda sulatan kembang tawi sekar. Puisi Bali Purwo memiliki memberi garuda sulatan tanda kembang tawi sekar memiliki operan nada sekar sobo. Puisi Bali Purwo atau sekar memiliki dibagi menjadi 4 sobo. Nanti mantan bagian-bagian atau sobo dari puisi Bali Purwo. Ada yang bisa? Apa saja bagian-bagian dari puisi dari Purwo atau solo puisi Bali Purwo? Ada yang tahu? Kami langsung menjawab, sebutkan nama dan kelasnya, nomor kelas. Untuk solo puisi Bali Purwo mungkin yang terdapat itu pertama wonten sekarang wonten sekawalik wonten sekaryo dan wonten sekaragung. Itu papat solo atau bagian-bagian dari puisi Bali Purwo.
Ngantur niki indek sekar alit. Tapi ini kalau sana ke bawah sekar alit. Ini buku ini. Agak niki ini Pak. Tidak oke. Ini kalau sana ke bawah sekar alit. Ini pesan yang mau sekarang lari. Pesan yang ini sekarang ini pesan yang ini tapi ini sekarang ini silakan berpendapat, sebutkan nama nomor dan kelasnya. Belakang ini sekarang ini wantah digendingan Bali. Sana nenten lebih garugar pastikes kadi teman-teman atau sekar sanesiosan sekadi sekarang alik sekar majas lah sekar tu dan sekar alik sekar majas sekar agung ke medui ugar sana pasiko di kalau nyusun ketembang ini. Nanti niki mawinan kawas kare. Ada yang tahu nanti sana ranaya gendengan niki kawas kare. Ada yang mengetahui? Ada yang tahu? Silakan. Nanya. Ya, silakan. Silakan, Anu. Rajang semua. Menurut tiang napi mawinan mewasta sekarare inggih punika rikalaning anggen ngarumrum rare anak alit utawi bayi mangda nenten rewel mangda dagang saha gelis sirep. Enten sana duwe pendapat siosan. Sana mawinan mewasta sekarang duaning gendengan punika kedah kangen ngerundung lari. Mandane alit-alit punika atau anak kecil punika mandane tene rewel. Ki sekarang iki kangen saha kangen nyirapan anak alit. Ki yang ngempu bayi iki gendengan rari sekarang iki mandane alit nikah sirap. Pendek sekarang ini adalah gendengan sekarang ini keanggen inahan rasa senang alit-alit di kalang kalian.
Jadi maksudnya saat bermain-main biasanya gending sekarari niki digunakan bernyanyi-nyanyi mencirikan anak-anak itu sedang bahagia. Dan karena yang dikatakan ini sekarari ini nabi mantan contoh-contoh sekarari ki contoh-contoh sekarari. Contoh-contoh kembang pembahasan yang lagi sekarang ini kita sekali buat melingkalu biong-biong julu kencar ada jenis atau anom alar sana siosa ini juga ini sekarang ini mungkin lantur ini sekar alif sekarang alif nikah wantah temang Bali sane kebos sekar cepat tapi pupuk sekarang alif niki kebos pupuk temang pupuk niki ke bando aduk garuga sane mau stop ada bisa kita kita saling nanti nikah ke bawah ada bisa silakan tunjuk tangan. Bisa nanti nikah mewasda pada lingsel sudah sadar nanti nikah pada lingsel silakan yang bisa yang tahu silakan sudah sadar nanti nikah pada lingsel ini garis. Om Swastiastu, Pak. Ampun madinguan nggih. Tadi kelas ini. Om Swastiastu, Pak. Pada lingse inggih punika kecap wanda miwah wangun suara ring panguntat sajeroning acarik lan akeh carik sajeroning apade. Enten saya kedua pendapat siosan. Dan pendapat yang lain. Jadi saya bos ada Excel, akeh cari ke ring apa akeh kecap kuno, ring suang-suang cari, buah lampu suara ring panguntat cari. Dan bos pada Excel adalah akeh cari yang pada banyak baris dalam satu paragraf, satu buku. Terus akeh kecap wanda kuno dan suang-suang sari disebut dengan akeh. Banyaknya kata yang digunakan dalam satu baris buku, dua lampu suara dan panguntat cari itu adalah suara terakhir dari buku tersebut, misalnya seperti ring buku Hilaki ke pada baris pertama ke saking tubuh mana guru yang disebut dengan lampu suara itu adalah suku kata terakhir dalam satu baris buku yang sebutkan tadi saking tubuh mana guru yang guru yang terakhir itu disebut dengan lampu suara. Terus di kebos sana kebos guru bilang ki berubah dan guru bilang
dan guru dino dan guru ki guru hilang juga ugar kecap pando ring suang-suang cari ke guru dino dan lagu suara ring pangkat cari guru gadro punika ugar akeh cari ring apa guru hilang puniki adalah ugar-ugar yang digunakan untuk menghitung banyaknya wanda-wanda kuno atau bagian-bagian kata yang diucapkan dalam satu baris seperti yang tadi itu yang buku nanti saking buku menagi buku dibagi dalam 8 wanda kuno misalnya saking buku 4 wanda mana guru lagi 4 wanda ke disebut dengan kecap wanda. Terus guru bino ini adalah labu suara atau suara yang terakhir atau 10 kata terakhir ke menteri pemuda cari ke menteri A, I, U, E, O atau disebut dengan labu suara. Terus ugar-ugar guru gadro juga adalah banyaknya baris buku dalam satu bait. Lanjut lagi. Sekarang ada puniki taklah ke bawah tembang cepat. Tapi mawinan sekarang ada puniki ke bawah tembang cepat. Siapa yang tahu silakan. Siapa yang tahu silakan. Ini mawinan sekarang ada puniki ke bawah tembang cepat. Siapa yang tahu? Saya sudah mengetahuinya. Kenapa sekarang Republika disebut tembang cepat? Siapa yang tahu? Silahkan. Oke. Dua ini sekali punika pemoskat tembang cepat dua ini kadasarin antuk data cara nembang ini kiri nembang ini sekali punika dibaca atau ditembangkan dengan 4 suku kata. Misalnya dalam buku di ada kemudian awak bison kan terdiri dari 8 suku kata. Ke dalam menembangkannya dibaca 4-4. Misalnya seperti ada ngaden, ada satu suku kata ngaden, itu lagi ada kedua suku kata, ngaden kedua suku kata, ada ngaden, baca 4 sekaligus. Awak bisa berlimpah ke dalam mewajibnya atau menembangkan 4 suku kata, 4 suku kata. Kemudian sekarang definisi ke bawah tembang cepat. Nah, demikian deh. Ada cara melanjutkan tembang sekar alih. Ada cara ini melajahin tembang sekar alih ini wenten kali palutan. Ini punika sana ke bawah pancap turing, bawah sana ke bawah kopilah. Sana ke bawah pancap turing ke
Memang menurut kedatangan sampai polos kedudukan. Niki dalam memang anggaran baca piring niki perkembangan polos. Kembangan yang kita gunakan itu polos atau datar. Tidak ada variasi-variasi suara yang kita lakukan dalam pembelajaran buku dengan baca piring niki. Misalnya seperti lembang buku berada seperti niki. Ada ngaden awak bisa depan anak kenadani. Itu disebut dengan selodokan atau polos, perkembangan polos. Nanti bikin deh perkembangan yang kok wilat. Perkembangan yang kok wilat niki perkembangan saja sampun melalui payasan atau variasi-variasi suara yang kita gunakan dalam mengembang suatu buku tersebut. Ilmu kok wilat yang pun menjadi payasan suara. Karena terdiri dari tinggi rendahnya suara yang kita lantunkan saat mengukur dan memangku tersebut. Misalnya seperti dalam memangku ini bisa baca sedikit. Bisa kian mana guru. Kau sampun menagih pepajasan milik engkau wilayah dan sudah berisi tinggi rendah nada suara yang kita gunakan dalam buku ini. Biasa jeroning buku kawin lembang lagi suara rendah mengenai ring buntungan kita ring muncul tidak ada. Suara diletakkan di ujung lidah ke nantinya yang membuat perkembangan kita menjadi minus atau tidak didengarkan. Ini wajan puisi balik ke majusan ring puisi baliannya. Ini wajan puisi balik dulu. Niki manut buku nenek sesuai dengan buku-buku yang kita akan makan, misalnya buku nado, buku biraki atau yang lainnya. Niko dalam suatu buku niko medui ugar-ugar atau pancau piring sampai mesiosa atau perkembangan dalam satu buku dan buku yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, iki wenten apa sane satu deksel sejeroning uji atau angkatan buku. Iki ada 4 yang diperiksa dalam menguji siswa untuk buku. Wenten dikas niki apa atau data busana apa bagaimana kita dalam pengelolaan buku tersebut disebut dikas, terus konek-konekan kepatutan kita dalam membacakan kata-kata yang dalam itu benar atau tidaknya dalam membaca tersebut. Kata-kata yang kita gunakan itu benar dan ada silang dari sejeroning buku. Terus tentang orang suara ini adalah suara yang terjamin, yang mampu untuk yang bersudah membangunkan keinginan seseorang untuk mendengarkan buku atau memupuk supaya mampu membangkitkan minat orang yang berada di sekitar kita untuk memperhatikan kita dalam mupuk kita dalam kembang. Terus yang terakhir yang diperhatikan saat menguji
itu enten guru dino. Ini adalah kepadatan lampu suara dan pemutar cari. Ini benar tidaknya suara atau ucapan pada suku kata akhir. Misalnya suku kata akhir itu harus u, tidak boleh menjadi atau u. Karena guru u terus disebut guru, jangan sampai dalam itu menjadi guru, harus dapat. Nah, ini boleh hukum sama lagi muspate. Ini dan hukumnya sama pada misalnya. Ini misalnya seperti buku sino. Di dalam satu bait buku sino itu terdiri dari 10 baris. Di dalam satu bait buku sino terdiri dari 10 baris. Suku kata baris pertama itu suku kata akhirnya A berisi menggunakan 8 suku kata dalam satu baris dan menggunakan 8 suku kata dan suku kata akhirnya A. Mengenai suku kinerja, suku mimpi, ujung umum, sosial. Yang dan contoh buku dan sekarang ini juga akan satu buku nanti sehingga saya sampun kuning membangun buku nanti ada yang lainnya apa yang sudah bisa dilakukan sumbangkan suaranya. Yang sudah bisa mampu teman-teman silakan kembangkan suaranya. Jadi apa perlu dicontohkan? Contohkan mungkin untuk mengembangin buku nanti lagi silakan yang sudah bisa atau yang sudah mampu suaranya. Contohkan sedikit mungkin buku nanti. Sakit Nedadi prapodan sayi keanggen meruruh merda saanun jenine sedikit contoh dalam pengembangan buku nanti. Di siswa yang sudah bisa lagi atau yang mau silakan
membangun pembinaan ini. Ada yang mau? Siapa yang tidak bisa mengembang untuk ibu nanti dados buku terhadap anak komunikasi wasangados bersama pun bisa yang mau enten iki sana bagi mumpuk teman-teman. Sudah saya kayak ini. Dan bikin aneka yang dari teman para hadir makan untuk materi sekarang dia memiliki pada ada sastra sana wangun atau kembang ring kembang tengahan sana yang hidung dawis karena dia memiliki dalam kemana untuk ugar-ugar pakai pecah di bawah lampu suara ring mengucap cari sinkron. Tapi ini mawinan karena dia memiliki ke bawah. Tapi mawinan memiliki ke bawah karena dia mawinan perkembangan tinggi kekuasaan manusia. Mawinan kekuasaan manusia dibanding kembang tinggi wenten ring pantaraning sekarang itu sekarang ini sekarang manusia ada berada di tengah-tengah dari di antara sekar manusia dan sekar alit. Jika mawinan bos sekar manusia. Sing sidroning lemah sekar manusia mangdane uning ugar-ugar sana wenten ring sekar menika iki wonten ugar-ugar dulu sampai katring sidroning pada sekar madya wonten sekar iki dan sekar madya iki wonten dulu sekar madya iki dalam satu baiknya ada dulu yang menjadi ugar-ugar wonten guru wilang dan guru dino. Guru wilang itu ugal-ugal kecapan orang sejelon kacapit itu sama seperti dalam buku tadi dengan sekali. Terus guru dino ugal-ugal wangun suara ring pangkacari buku kata akhir dalam
suatu hidung. Karena dia mungkin adalah pengawas hidung. Dan mungkin mudah-mudahan tenang, madengahan sampai dan ring bali. Dan sekali hidung warga sari, hidung tantri, hidung jagandru, hidung padu sari, hidung undang daya, hidung bergerak mungkin wasana siasa. Itu kan jenis-jenis dari hidung yang ada di Bali. Dan ini contoh dari hidung. Sintan Purwakani. Dan hidung Purwakani. Bisa disebut juga dengan hidung Kabupaten Martosari. Di atas tulisan ini ada di atas hidung-hidung ini ada tanda-tanda baca. Ini menandakan tinggi rendahnya suara. Ini lurus pada kiring. Dan pertama itu baris pertama. Kami di awalnya lurus nun menyebutkan purwo kaniki daging sedikit variasi atau papayasan suara yang anggrek kata umum kata umum terus re itu naik betul kata lagi si papayasan ini rendahnya nada yang karena contoh purwo kani anggrek seru. Contoh dalam mendung. Dan mungkin sampai dari ada yang sudah bisa menghitung mungkin silakan yang sampun kuning begitu silakan karena langsung hitung mungkin apa yang bisa. Sampai kaya kan warning dan ternyata untuk pembelajaran hitung ini terus kalau nanti mungkin akan lanjutkan minggu depan. Mungkin waktunya sampun mewah. Untuk minggu depan ini pembelajaran yang akan dilanjutkan itu adalah bagaimana caranya menghitung atau contoh menghitung yang baik dan adalah lantur ring sekaragung lantur nanti ring puisi baliannya untuk minggu depan. Untuk hari ini pembelajaran kita akhiri. Selalu jaga kondisi, jangan sampai sakit, dan tetap semangat. Akhir kata Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi.